Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus, tidak kira dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang telah setia dan juga yang baru saja menyertai kami pada pagi ini, Tuhan menyertai-Mu dan juga mengasihi-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus, saya yakin Anda semua sudah teruja dan tidak sabar lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar message daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph dari BWCC KK sebentar nanti. Namun sebelum kita bermula, ada dua victory report yang saya ingin kongsikan dengan Anda semua. Victory report yang pertama adalah berkaitan dengan ibu kepada Sis Grace dari BWCC KK yang mengalami jangkitan luka pada bahagian kaki beliau. Beliau telah dimasukkan ke KPJ pada minggu lalu dan menerima rawatan, dan puji Tuhan hari ini beliau telah dibenarkan untuk berehat di rumah. Bagi victory report yang kedua pula adalah berkaitan dengan Fenella, iaitu junior kepada Sis Debra yang mengalami acute appendicitis, di mana beliau telah didoakan dan juga puji Tuhan beliau semakin sembuh dan sekarang sedang berehat dan hanya perlu mengambil ubat sahaja. Jadi sebelum kita bermula, baik kita mempersiapkan diri kita, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya Tuhan, Bapa kami di syurga, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, kerana Engkau telah memberikan kami kesempatan yang baru Tuhan untuk datang di hadirat Engkau untuk memuji, menyembah dan juga mendengar firman daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar Roh Kudus Engkau yang menyertai ibadah kami pada pagi ini Tuhan, walaupun hanya secara online Tuhan, tetapi biarlah Engkau hadir dalam hati kami, Engkau hadir di dalam rumah kami, Engkau hadir juga di dalam kalangan keluarga kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan agar setiap apapun message yang akan kami dengar nanti Tuhan akan terus meresap ke dalam kehidupan kami, akan kami pakai Tuhan sebagai pelita bagi kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Bapa untuk Pastor Joe yang akan mengiringi pembacaan firman Engkau pada hari ini Tuhan. Biarlah Roh Engkau pakai dia Tuhan untuk menjadi alatan untuk memberitakan firman Engkau, untuk terus membuka mata rohani kami Tuhan untuk melihat kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami dan untuk percaya kepada firman Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan juga pada pagi ini Tuhan, untuk hati setiap kami Bapa, Engkau persiapkan kami, Engkau buka hati mata rohani kami juga Tuhan untuk kami menerima apapun roh yang diberikan oleh Engkau kepada kami Tuhan, agar kami tetap setia, agar kami tetap percaya kepada Engkau satu-satunya penolong dan juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu juga Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami yang percaya mengatakan amin. Dan menyembah Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang ajaib. Come on church, woo! Let's praise Him. Hallelujah. Come on, clap your hands, sing it.
We surrender our soul to you, Jesus. Mari jemaat, kita mau katakan Yesus. Yesus adalah pengharapan kita. He is our hope. He is our anchor. Yes, Jesus. We declare Jesus. You're my hope. You're my anchor. Oh. Here I am, Lord. Here I am with my
Salam saudara-saudari dalam kasih Tuhan, puji Tuhan, kita dapat bersama-sama sekali lagi pada minggu ini di dalam ibadah kita, masih lagi di atas talian. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara kita selama 1 minggu ini, sehingga sekali lagi kita dapat memuji Tuhan pada hari Ahad yang diberkati Tuhan hari ini. Terima kasih juga kepada anak-anak Tuhan yang telah memberi waktu untuk melayani kita pada hari ini. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, firman Tuhan yang saya akan kongsikan bersama dengan kita pada hari ini ialah terambil daripada Ulangan pasal yang ke-27, Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita membaca firman Tuhan ini terlebih dahulu supaya kita mengerti apa yang akan dikongsikan pada hari ini. Ulangan pasal 27 ayat 1 sampai yang ke-7 berkata seperti ini. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijadikan kepadamu oleh Tuhan Allah, nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini kamu tegakkan di gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, satu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas. Besi dari batu tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu. Itu juga di atasnya haruslah kau sembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-7. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan kami sudah baca dan kami mempersiapkan hati kami untuk menerima message khusus daripada Tuhan pada pagi hari ini, supaya hidup kami akan terus dikuatkan, hidup kami dan iman kami akan tetap setia bersama dengan Tuhan Yesus melalui musim pandemik ini. Kami tetap setia, kami tetap melayani Tuhan dengan apa yang kami ada. Terima kasih Tuhan Bapa, kami siap untuk dilayani oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, pada musim seperti sekarang ini ialah merupakan musim yang sukar. Dan ramai daripada kita tidak mengerti mengapakah musim seperti ini berlaku kepada kita, dan kita tidak tahu bilakah musim ini akan berakhir. Nah, melalui Alkitab Ulangan pasal yang ke-27 ini, saudara-saudari, kita boleh ingat kembali bagaimana bangsa Israel satu ketika mereka daripada Mesir, keluar daripada Mesir ke padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Waktu mereka di padang gurun selama 40 tahun mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Dan kita boleh ingat kembali pada hari ini melalui pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudari, dan kita boleh belajar daripada pengalaman bangsa ini, supaya kita juga pada hari ini, mungkin situasi berbeza, tetapi saudara-saudari, apa yang kita lalui pada hari ini memiliki satu kesinambungan yang kita boleh belajar daripada Alkitab, yang boleh kita guna pakai pada hari ini, saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat bahwa perjalanan bangsa Israel, tujuan mereka adalah, destinasi mereka adalah tanah perjanjian. Nah, sehingga tanah perjanjian ini menjadi satu impian yang setiap pribadi umat Israel memiliki di dalam pikiran mereka. Nah, saudara-saudari, seperti yang kita ketahui, tidak semua daripada mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa, saudara-saudari? Kenapa tidak semua? Karena ada berlakunya ketidaktaatan di dalam ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Ada ketidaktaatan di dalam umat-umat Israel. Nah, kitab Ulangan ini, saudara-saudari, adalah bertujuan untuk memperingatkan dan mempersiapkan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, setiap saat merupakan sebuah peluang untuk kita bersedia. Setiap momen, setiap musim merupakan satu peluang untuk kita bersedia terhadap sesuatu yang akan berlaku di hadapan kita, khasnya di masa depan kita. Umat Israel pada waktu mereka di dalam perjalanan ke tanah perjanjian, mereka dipersiapkan dengan baik oleh Musa tentang bagaimana harus bangsa Israel selanjutnya hidup di tanah perjanjian, di satu tanah yang baru dengan norma yang baru. Oleh sebab itu, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, jika Anda pada hari ini terdesak oleh keadaan pandemik COVID-19, firman Tuhan hari ini merupakan persiapan bagi Anda, bahkan kita semua, dalam menghadapi norma baru. Sama seperti bangsa Israel yang menghadapi
norma baru di dalam tanah perjanjian. Nah, saudara-saudari, kita juga percaya pada hari ini di dalam keadaan pandemik COVID-19 bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang menyempurnakan kita untuk segala sesuatu yang akan datang bagi setiap pribadi kita di masa selepas pandemik ini. Kita lihat bangsa Israel ini, saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Ternyata untuk mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan mempersiapkan mereka melalui Nabi Musa. Nah, sekian lama umat Israel dipersiapkan oleh Nabi Musa, yaitu selama 40 tahun, tentang bagaimana harus mereka menjalani kehidupan di tanah perjanjian dengan norma baru. Dan karena lain, bahkan berbeza kehidupan mereka ketika mereka di Mesir, berbeza kehidupan mereka ketika mereka di padang gurun, dan berbeza kehidupan mereka ketika mereka nanti di tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudari, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa telah mempersiapkan bangsa Israel dengan mengajar mereka dengan kitab ulangan. Ya, kitab ulangan ini adalah kitab ulang kembali pesan firman Tuhan, khususnya yang sudah tercatat di buku Keluaran. Ya, jadi Musa mengajarkan kembali firman Tuhan ini kepada umat Israel. Nah, bila sesuatu itu diulang kembali, khasnya kalau firman Tuhan, saudara-saudari, itu maknanya, itu bermaksud bahwa perkara tersebut adalah perkara yang penting. Bukan sahaja penting, saudara-saudari, bahkan perkara tersebut adalah merupakan perkara yang harus ditaati. Nah, ketika firman Tuhan tidak ditaati pada waktu lalu, ya kita boleh melihat di Alkitab, saudara-saudari, bahwa ketika firman Tuhan tidak ditaati pada waktu lalu, Tuhan selalu memberi peluang yang kedua. Ya, untuk kita mengerti, untuk kita mentaati, bahkan saudara-saudari untuk kita membuktikan bahwa kita mampu mentaati firman Tuhan. Dan juga saudara-saudari supaya penyataan bahwa kita layak menerima firman Tuhan. Dan pengalaman umat Israel mengajar kita tentang perkara ini, saudara-saudari. Yang saya boleh dengan kata kutip, enjoy the journey, not only the destination. Kita menikmati sebuah perjalanan, kita menikmati keindahan sebuah musim, walau apapun yang menekan kita pada setiap musim. Tetapi kita menikmatinya, saudara-saudari. Enjoy the journey, not only the destination. Kita bukan hanya ingin menikmati destinasi saja, tetapi perjalanannya kita juga mau menikmati. Nah, ada ramai orang ingin gembira, ada ramai orang mau bersuka cita. Ya, dengan berkata, saya akan berpuas hati, saya akan gembira kalau saya mencapai sesuatu, dan sebagainya, dan banyak lagi, saudara-saudari, orang berkata sedemikian. Namun kita lihat bahwa bila seseorang tersebut telah mencapai kejayaan, tetap dia tidak gembira. Karena apa, saudara-saudari? Karena fokus, karena apa yang dia impikan hanya satu pencapaian. Jadi kita boleh melihat ya di dunia, ya seorang tokoh musik yang agak terkenal di dunia, yaitu dengan nama Elvis Presley. Dia pernah ditanya pada satu ketika tentang mengapa dia belajar musik. Lalu ditanya kepadanya, lalu jawab Elvis Presley. Dia berkata mengapa dia belajar musik adalah karena pertama dia ingin kaya, yang kedua dia ingin populer, yang ketiga dia menjawab, yang ketiga Elvis Presley mau gembira. Nah, selepas beberapa waktu, saudara-saudari, ya setelah seketika ditanya soalan tadi, dan ternyata Elvis Presley seorang yang pandai menyanyi, seorang yang populer di dunia hiburan, saudara-saudari. Namun orang yang sama datang kepada dia, lalu bertanya lagi soalan, 3 soalan. Lalu dia bertanya kepada Elvis Presley, apakah engkau kaya? Ya, soalan yang pertama, Elvis Presley menjawab, ya saya kaya. Lalu soalan kedua dia bertanya, apakah engkau populer? Lalu Elvis Presley menjawab, ya saya populer, di seluruh dunia mengenal saya. Yang ketiga, soalan pribadi ini tadi bertanya kepada Elvis Presley, berkata, apakah engkau gembira? Lalu Elvis Presley menjawab, tidak. Nah, saudara-saudari, perkara ini berlaku, saudara-saudari, karena dia, Elvis Presley ini fokus kepada destinasi sahaja, namun tidak menikmati keindahan perjalanan kehidupannya daripada satu musim ke satu musim yang baru, bahkan satu musim yang lebih baru, saudara-saudari. Jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, enjoy the journey. Nikmatilah musim pandemik ini sekarang di dalam Tuhan. Maka kita mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita dengan sesuatu yang baru. Demikian umat Israel juga diajar enjoy the journey ketika perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Walaupun mereka harus berjalan selama 40 tahun di padang pasir. Nah, jadi mereka diajar untuk enjoy the journey. Namun saudara-saudari,
sedih juga bahwa ada juga yang bersungut-sungut selama 40 tahun. Nah, orang yang bersungut-sungut inilah yang tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Dan kita tidak mau bahwa saudara-saudari kita menjadi kelompok orang yang hari ini bersungut-sungut karena pandemik yang sedang berlaku pada hari ini. Setiap musim kita harus menikmatinya. Kita harus menikmati perjalanannya. Nah, ada orang mau kereta, mau ada kereta, ya. Pada mulanya beli Proton Saga, ya. Lepas itu keluar X70, Proton X70, ya. Bangga sekejap pakai X70, tidak puas, lalu keluar lagi kereta Proton X50, mau juga dia beli X50. Kenapa? Karena kereta itu boleh parking sendiri. Lalu dibelinya X50, dibawanya pulang ke rumah. Dia ingat dia boleh jadi orang gembira memiliki segala sesuatu di jenis-jenis kereta ini. Ternyata saudara-saudari pikirannya itu tidak tepat. Kenapa saudara-saudari? Waktu dia pulang ke rumah bawa kereta parking di depan rumah, malam tidak dapat tidur. Sebelum ada kereta, tidur nyenyak sampai pagi. Selepas ada kereta, tidak dapat tidur sampai pagi. Kenapa? Kucing limpas, keretanya dia terbangun. Anjing limpas, keretanya dia terbangun. Nah, sehingga dia tidak dapat tidur tenang sampai pagi, saudara-saudari. Nah, kita sudah pasti tidak mau perkara ini berlaku di dalam kehidupan kita. Ulangan 27 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ini mengajarkan kepada kita bahwa bangsa Israel dipersiapkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan kata lain, saudara-saudari, daripada ini kita juga mau belajar bahwa kita sekarang sedang dalam persiapan untuk menghadap musim yang baru selepas pandemik ini. Mari kita belajar daripada firman Tuhan. Sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang dapat kita pelajari daripada persiapan umat Israel ini. Yang pertama adalah penyembahan yang praktikal. Bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah dipersiapkan tentang bagaimana menjadi seorang penyembah Tuhan yang praktikal. Kita boleh melihat perkara ini daripada ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dan kita juga mau menyelidiki di ayat yang keempat, kelima, dan keenam. Ayat yang kedua berkata seperti ini. Dan pada hari ini kamu menyeberang sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepada kamu oleh Tuhan Allahmu. Perhatikan yang selanjutnya. Maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar, kata firman Tuhan ini. Ayat 2 menyatakan bahwa hendaklah mereka menegakkan batu-batu besar, bukan saja menegakkan batu-batu besar, lalu mengapurinya. Ya, mengapurinya boleh disamaartikan pada hari ini menulis di atas batu tersebut. Nah, mengapa batu-batu itu dijadikan tempat ibadah? Ya, batu yang besar digunakan, saudara-saudari, supaya ada ruang untuk menulis firman Tuhan. Ya, dan Ulangan 27 memberitahukan kepada kita sekali lagi bahwa ada generasi yang akan masuk ke tanah perjanjian. Dan firman Tuhan itu, saudara-saudari, ketika mereka diperintahkan untuk menulis firman Tuhan, perintah Tuhan di atas batu, waktu mereka menulis firman Tuhan itu pada masa yang sama, saudara-saudari, mereka dengan kata lain, dengan satu tafsiran bahwa saudara-saudari, ketika mereka menulis di atas batu, mereka mulai menulis firman Tuhan itu di dalam hati mereka. Ya, dan tulisan di batu itu akan diajarkan kepada generasi lepas generasi lepas generasi. Nah, pada waktu mereka menulis dan pada waktu selepas itu generasi yang lain membaca tulisan tersebut, saudara-saudari, maka tertulislah firman Tuhan itu di dalam hati mereka. Nah, ini penting, saudara-saudari. Nah, firman Tuhan itu beralih daripada batu, ditulis di dalam hati orang-orang umat Israel. Bukan saja ditulis dalam hati, tetapi hati yang taat akan firman Tuhan. Di ayat yang kedua. Ayat yang keempat berkata seperti ini, saudara-saudari, merupakan satu arahan. Dirikanlah di Gunung Ebal. Mengapa Gunung Ebal? Mengapa batu ini harus didirikan di Gunung Ebal? Adalah, saudara-saudari, kalau kita tahu geografi Gunung Ebal ini ialah memiliki ketinggian 3080 meter ketinggian, saudara-saudari. Nah, beberapa tahun sebelum keadaan, yaitu di Ulangan ini, sebelum situasi di Ulangan ini, ada satu pribadi, yaitu Abraham. Ya, beberapa tahun sebelum ini, ya, ada Abraham untuk pertama kalinya mendirikan mezbah Tuhan di Ebal.
saudara-saudari, mengapa di Gunung Ebal? Di sini Tuhan mau memperlihatkan kepada umat Israel bahwa Dia adalah Tuhan perjanjian. Segala janji yang Tuhan telah berikan kepada Abraham, ya, bapa leluhur mereka, sampai ke umat Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, bahwa Allah kita adalah Allah perjanjian. Ketika Allah berjanji, maka saudara-saudari, Allah yang menggenapi janji itu sendiri. Jadi ini merupakan satu peringatan bagi umat Israel. Ya, waktu mereka mendirikan mezbah di atas gunung, lalu mereka dapat ingat janji Allah satu ketika dulu, banyak tahun yang dulu, kepada bapa leluhur mereka Abraham, bahwa Dia Allah yang setia, Allah Abraham, Dia juga Allah yang sama pada umat Israel pada ketika ini, pada Ulangan pasal yang ke-27 ini, saudara-saudari. Nah, Allah kita adalah Allah perjanjian. Dia berjanji, demikian juga Dia akan melaksanakannya. Janji manusia, saudara-saudari, boleh lupa. Ya, dengan respek juga, janji pilihan raya juga boleh lupa. Ya, tetapi ketika Tuhan berjanji, saudara-saudari, Tuhan tidak akan melupakannya. Bahkan Tuhan pasti menggenapinya. Ya, di dalam ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima, dikatakan di sini, dirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, saudara-saudari di dalam kasih Tuhan, kita sudah lihat daripada ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, apa yang didirikan untuk menjadi satu mezbah, yaitu satu batu. Ayat yang kelima, dirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, ada perbedaan mezbah Tuhan yang didirikan dengan batu-batuan, dengan mezbah yang diukir, bahkan dipahat oleh manusia. Ada perbedaannya. Nah, perkara ini memperingatkan kepada kita, saudara-saudari, bahwa ada penyembahan yang asli. Demikian juga ada penyembahan yang asli dari Tuhan, demikian juga ada penyembahan yang dibuat-buat oleh manusia. Nah, Tuhan berkata seperti ini, ketika Dia memerintahkan ambillah batu itu dan dirikannya, batu itu adalah batu yang dibuat Tuhan. Bahkan Tuhan melarang jangan memahatnya dengan besi. Karena Tuhan di sini, saudara-saudari, mau ibadah umat Israel itu tidak kepada apa yang dibuat manusia, tetapi tentang apa yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudari, ada dua perbedaan. Ada perbedaan di dalam ibadah mezbah Tuhan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudari, bagi mereka yang masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka hendaklah berhati-hati tentang bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan dengan mezbah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mereka bangun, saudara-saudari. Ya, hati-hati dengan penyembahan kita. Penyembahan kita hendaklah, saudara-saudari, berdasarkan apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kita. Hati-hati dengan ibadah yang dibuat-buat oleh manusia. Di ayat yang ke-6, mezbah yang dibangun adalah tempat kita membawa korban. Ya, di ayat yang ke-6 mengatakan ini, saudara-saudari, mezbah yang dibangun adalah tempat untuk kita membawa korban. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, ini merupakan ciri-ciri bayangan tentang ibadah. Ya, di mana di atas mezbah hendaklah kita bawa korban yang terbaik. Di perjanjian lama, korban yang dipersembahkan adalah korban yang sulung, ya, yang tidak ada cacat celanya binatang yang mau dikorbankan. Dan ketika mau mengorbankan binatang ini, saudara-saudari, binatang ini taat. Ketika binatang ini ditangkap, binatang ini tidak meronta untuk mau minta lepas daripada untuk ditangkap. Nah, ini ciri-ciri korban yang terbaik. Nah, maksudnya saudara-saudari, ketika binatang ini ditangkap untuk dikorbankan, binatang ini tidak mengelak, binatang ini tidak lari, binatang ini juga sempurna dan tidak ada cacat. Nah, saudara-saudari, bayangkan, adalah sukar untuk mencari ciri-ciri binatang seperti ini. Ya, banyak juga. Ya, kalau kita punya pengalaman ada binatang, ya, menternak ayam, kambing dan segala macam, ya, ketika kita mau tangkap, banyak hewan-hewan seperti ini mau melepaskan diri daripada ditangkap, apatah lagi mau dibunuh bahkan dikorbankan. Ya, kita boleh lihat banyak kejadian apabila yang memerlukan korban-korban binatang seperti ini melepaskan diri. Nah, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, ramai juga orang Kristen pada hari ini yang badannya di atas mezbah, tapi hatinya tidak rela dikorbankan. Jadi kita boleh belajar pada hari ini daripada firman Tuhan bagian ini, saudara-saudari, ketika kita hidup bagi Tuhan, ya, kita siap berkorban bagi Tuhan. Ya, apapun yang
yang harus kita lakukan, saudara-saudari, adalah merupakan satu sikap kerelaan daripada diri kita. Ya, sebab itu kita lihat ramai orang melayani di gereja pada hari ini, saudara-saudari, tubuhnya di gereja tapi hatinya, ya mungkin dia berdoa, bilalah saya boleh lepas daripada panggilan ini. Ya, kita tidak mau ciri-ciri sedemikian ada di pelayanan gereja kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini menegur kita supaya, saudara-saudari, kita tidak leka dengan bahkan kita mengerti tanggung jawab korban kita terhadap Tuhan yang kita layani. Jadi itu yang pertama. Ketika kita melayani Tuhan dengan memberi persembahan, memberi penyembahan yang praktikal, saudara-saudari, maka perkara-perkara awal tadi harus kita ambil kira, saudara-saudari. Ya. Yang kedua, bangsa Israel daripada Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ini kita dapat melihat bahwa bangsa Israel dipersiapkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita dapat melihat ini daripada ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ayat yang kedua di sana ada dikatakan bahwa hendak dan pada hari kamu menyeberang sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurinya. Mengapurinya dengan boleh kita pahami pada hari ini, yaitu menulis firman Tuhan di atas batu tersebut. Nah, penulisan firman Tuhan bertujuan, saudara-saudari, supaya firman Tuhan itu boleh dibaca. Nah, untuk firman Tuhan itu dapat dibaca, hendaklah ia ditulis dengan jelas. Nah, perkara ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudari, betapa bahwa umat Israel ini dipersiapkan untuk pemberitaan firman Tuhan daripada generasi ke generasi. Nah, Yesus juga berkata di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, berkata seperti ini, manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, kepentingan firman Tuhan, ya, kepentingan firman dan memahami firman Tuhan dengan jelas adalah merupakan tanggung jawab setiap orang percaya. Merupakan tanggung jawab orang Kristen pada hari ini. Kita mesti jelas dengan firman Tuhan. Kita mesti memahami dan mengerti firman Tuhan. Nah, mengapa ini penting, saudara-saudari? Karena hari-hari ini, saudara-saudari, ketika orang mengatakan bahwa Alkitab kita sudah diubah, Alkitab kita sudah dipesong, maka kalau kita tidak mengerti, saudara-saudari, tentang firman Tuhan, maka kita goyah. Bahkan kita boleh jatuh. Oleh sebab itu, kita mestilah mengerti firman Tuhan dengan jelas, supaya kita tetap teguh berdiri atas firman Tuhan dan kita tidak jatuh dan kita tidak goyah. Di ayat yang ketiga, saudara-saudari, yang ditulis dia ditulis dengan apa? Di ayat yang kedua ada tulisan di atas batu. Di ayat yang ketiga bahwa yang ditulis di atas batu ini adalah hukum Taurat. Ya, perintah-perintah Allah bagi umat manusia, dan perintah ini untuk menuntun manusia, khususnya pada konteks ini umat Israel, supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang ke-8 berkata, saudara-saudari, merupakan satu arahan. Ya, ayat yang ke-8 berkata, hendaklah ia ditulis dengan jelas dan terang supaya setiap orang mengerti firman Tuhan dan tidak melupakan firman Tuhan. Nah, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, dari awal tadi kita dapat mengetahui bahwa ada arahan untuk umat Israel menulis firman Tuhan, hukum Taurat ini di atas batu. Generasi seterusnya, ketika ini diajarkan kepada generasi seterusnya, ya bukan lagi ditulis di atas batu, tetapi firman Tuhan itu ditulis di dalam hati kita. Kita sebagai orang percaya pada hari ini, saudara-saudari, apakah kita sudah cukup tertulis firman Tuhan di hati kita untuk menuntun iman kita, untuk membuatkan kita berdiri teguh di hadapan Tuhan di dalam keadaan situasi pandemik pada hari-hari ini, saudara-saudari. Itu yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama adalah penyembahan yang praktikal. Yang kedua adalah bangsa Israel dipersiapkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Yang ketiga, justru ini yang terakhir, adalah bangsa Israel, umat Israel dipersiapkan untuk memberi persembahan yang bernilai. Kita boleh membaca ini, saudara-saudari, daripada pasal yang ke-27 ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini, haruslah engkau mempersembahkan korban. Ya, ada beza persembahan, ada beza antara korban dan sumbangan. Ya, ada perbedaan di antara korban dan sumbangan. Ini membuatkan saya teringat kisah yang pernah dikongsikan, diceritakan pada beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang babi dan ayam.
Ya, babi dan ayam. Babi dan ayam mereka bercerita dengan satu sama lain. Cerita mereka adalah tentang apakah sumbangan mereka kepada manusia yang paling banyak. Ya, lalu ayam mula, saya menyumbang banyak untuk manusia. Saya bertelur setiap hari banyak untuk manusia supaya manusia boleh makan telur ayam. Jadi ayam merasa bangga. Lalu babi menjawab dengan tersengih. Ya, babi menjawab dengan tersengih. Dia berkata, sumbangan saya adalah saya harus dikorbankan alias mati supaya manusia boleh makan daging saya. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, ramai bahkan banyak orang hanya mau menyumbang tetapi tidak mau berkorban. Penyembahan yang diterima oleh Allah adalah korban yang rela di hadapan Tuhan. Ya, bukan sekadar sumbangan. Jadi saudara-saudari, bangsa Israel diajarkan ini supaya ketika mereka memberi persembahan kepada Tuhan, persembahan mereka itu bernilai di hadapan Tuhan, bahwa mereka sanggup berkorban bagi Tuhan. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, kita belajar daripada 3 hal ini pada hari ini. Ketika umat Israel dipersiapkan masuk ke tanah perjanjian, demikian juga kita dipersiapkan masuk ke dalam musim yang baru lepas pandemik ini. Saya percaya saudara-saudari, ada satu musim yang baru di mana kita menikmati berkat-berkat tanah perjanjian, ya, berkat janji-janji Allah di dalam kehidupan kita, kebaikan, kemurahan. Ya, tinggal kita setia dan mengamalkan apa yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kita untuk kita melakukan. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, untuk penutup firman Tuhan pada hari ini, saya ingin menyambung dan membawa kita melihat daripada ayat yang ke-9 dan ke-10. Di ayat ke-9 dan ayat ke-10. Di sini ada pesanan penting bagi umat Israel. Demikian juga saudara-saudari, pesanan penting daripada pasal yang ke-27 ini bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada kita juga. Yaitu saudara-saudari, di ayat yang ke-9 berkata, diamlah dan dengarkanlah. Baik saudara-saudari, kita hari ini berdiam di hadirat Tuhan dan dengar suara Tuhan. Waktu kita tinggal di rumah, kita diam di rumah, kita diam di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita berdiam di hadapan Tuhan, kita mendengar suara Roh Kudus berbicara, meneguhkan kita saudara-saudari. Sehingga pandemik ini tidak dapat menggoyahkan kita, tetapi memberikan kita satu harapan yang baru. Ada musim yang baru Tuhan persiapkan bagi kita. Dan saudara-saudari, ketahuilah di ayat yang seterusnya bahwa kita sudah menjadi umat Tuhan. Nah, kedudukan kita hari ini saudara-saudari milik Tuhan. Kita milik Tuhan, Tuhan memiliki kita. Kita ada Tuhan yang menolong kita di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dengar suara Tuhan dan taatilah firman Tuhan. Dan kita juga mau melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Bapa melalui Ulangan 27 ayat 1 sampai ke 7 ini. Kami belajar 3 perkara, yaitu untuk kami hidup menjadi seorang penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menjadi pribadi yang mau dipakai Tuhan, mau beri diri dipakai Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Kami juga mau memberi persembahan yang bernilai di hadapan Tuhan. Maka kami berdoa, haleluya Tuhan Yesus, hari ini supaya Engkau menolong kami, meneguhkan kami di waktu pandemik ini, supaya kami punya harapan dan mengerti pada hari ini kami dipersiapkan Tuhan untuk perkara yang lebih besar di hadapan kami. Terima kasih Tuhan Bapa untuk janji Tuhan. Engkau telah berjanji, maka kami percaya Engkau akan melaksanakan janji-Mu, sehingga janji-janji Tuhan datang kepada kami yang percaya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai, haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi. Demikianlah luar biasanya message daripada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Joe dari PWCC KK sebentar tadi. Jika Anda merasa diberkati, mari kita sama-sama katakan Amen. Jadi sebelum kita berpisah pada pagi ini, ada beberapa pengumuman yang saya ingin kongsikan dengan Anda semua. Untuk persembahan dan persepuluhan, Anda boleh salurkan secara online transfer ke akaun bank gereja seperti yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Jangan lupa untuk screenshot dan share resit pemberian Anda kepada bendahari gereja sebagai tujuan perekodan.
Selain daripada itu, kita juga akan mengadakan SOM Homecoming ataupun School of Ministry Homecoming secara online pada 20 hingga 22 November tahun 2020. Tema SOM Homecoming pada kali ini adalah Reconnect, Reload dan Relaunch. Yuran penyertaan minimum sebanyak RM5 boleh dibuat secara online transfer dan ex-SOMers secara khususnya termasuklah anak-anak muda yang berminat amat digalakkan untuk menyertai SOM Homecoming ini. Butiran dan cara pendaftaran adalah seperti yang tertera di skrin anda pada saat ini. Selain daripada itu, kita juga mengadakan Zoom Pray Together pada setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Anda boleh mendapatkan link Zoom ini daripada leaders cabang gereja BWCC di sisi yang berdekatan dengan anda. Anda boleh mengisi prayer request form yang telah disediakan dan dapatkan link daripada leaders cabang gereja BWCC di sisi yang berdekatan dengan anda. Selain daripada itu, anda juga boleh scan QR code seperti yang tertera di skrin anda pada saat ini. Zoom Gather akan diadakan pada setiap minggu dan untuk mendapat butiran lanjut, jangan lupa untuk menghubungi leaders gereja masing-masing. Dan yang terakhir, kita juga akan mengadakan Zoom Call Service yang terbuka kepada campus youth young adults pada 28 November 2020 pada pukul 7.30 malam di mana Pastor Perry, iaitu senior pastor gereja BWCC di sisi yang akan menjadi speaker kita sepanjang servis nanti. Jadi, sampai di sini saja kebaktian kita pada hari ini. Saya berharap agar anda semua diberkati dan sampai kita ketemu lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe BWCC Media TV agar lebih ramai lagi orang lain di luar sana yang akan diberkati. Sehingga kita jumpa lagi. Stay home, stay safe, stay alive. Bye!